Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sulasviana Alfiraida MPD serta teman-teman dari Tadris IPA yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi PCK pada pembelajaran materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulasviana Alfiraida MPD. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Yusuf, Usriana Lusifa, saya sendiri, Anayati Maturoyani, dan Muhammad Romdoni. Kompetensi dasar yang pertama, 1.7 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.7 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3.7 menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 menjelaskan pengertian tentang interaksi makhluk hidup. 3.7.2 menjabarkan pola-pola interaksi makhluk hidup. 3.7.3 menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. 3.7.4 menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. 3.7.5 melakukan pengamatan lingkungan. 3.7.6 mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. 3.7.7 menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai detritus dengan rantai makanan perumput. 4.7.1 memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil dari pengamatan. Tujuan pembelajaran yang melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu 3.7.1.1 peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang interaksi makhluk hidup. 3.7.2.1 peserta didik mampu menjabarkan pola-pola interaksi makhluk hidup. 3.7.3.1 peserta didik mampu menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. 3.7.4.1 peserta didik mampu menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. 3.7.5.1 peserta didik mampu melakukan pengamatan lingkungan. 3.7.6.1 peserta didik mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. 3.7.1 peserta didik mampu menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai detritus dengan rantai makanan perumput. 4.7.1.1 peserta didik mampu memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil dari pengamatan. Materi pokok yang kita ambil: 1. Konsep lingkungan. 2. Satuan-satuan dalam suatu ekosistem. 3. Komponen-komponen dalam ekosistem. 4. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Yang kelima, pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Deskripsi materi. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Oke, materi selanjutnya yaitu ada lingkungan. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Yang kedua, ada komponen abiotik yang terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya ada air, tanah, udara, dan cahaya. Selanjutnya ada interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh untuk segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Selanjutnya ada interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan.
seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama yang disebut dengan simbiosis. Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen. Berikut macam-macam komponen dalam ekosistem. Yang pertama ada produsen. Semua tumbuhan hidup adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Produsen artinya sebagai penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup yang lain. Contohnya ada padi, ubi, singkong, sagu, jagung, dan lainnya. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Di dalam konsumen ada beberapa tingkatan. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Dan konsumen tingkat 3 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya ada pengurai. Pengurai berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Hasil uraiannya berupa zat hara di dalam tanah. Zat hara nanti digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh, ada bakteri, jamur. Yang selanjutnya ada konsep ketergantungan makhluk hidup, saling ketergantungan biotik dan abiotik. Ekosistem tersusun dari beberapa komponen. Antara komponen-komponen ekosistem terjadi saling ketergantungan yang berupa makan dan dimakan atau dalam bentuk persekutuan hidup. Makhluk tergantung pada lingkungannya, baik lingkungan abiotik atau biotik. Keadaan komponen abiotik yang sesuai bagi satu jenis makhluk berbeda untuk jenis makhluk yang lain. Rantai makanan. Dalam suatu ekosistem terjadi proses makan dimakan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu berupa garis linear. Pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen 1, dari konsumen 1 ke konsumen 2, dan seterusnya. Rantai makanan perumput. Rantai makanan perumput menjadi jenis pertama yang akan dibahas, memiliki nama lain grazing food chain. Rantai makanan perumput dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat pertama. Rantai makanan perumput atau sawah juga disebut sebagai rantai makanan ekosistem darat. Di dalam rantai makanan ini memiliki alur dari proses makan-memakan antar makhluk hidup berdasarkan posisi, kemampuan, dan kedudukannya. Produsen 1, konsumen 1, konsumen kelas 2, konsumen kelas 3, pengurai atau dekomposer. Rantai makanan detritus. Rantai makanan selanjutnya adalah rantai makanan detritus yang memposisikan diri sebagai organisme produsen. Detritivore sendiri merupakan organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa dari makhluk hidup. Sisa makhluk hidup di sini adalah seperti kotoran, organisme, ranting, gugur, buah, atau daun. Lalu organisme detritivore sendiri meliputi cacing dan rayap. Piramida ekologi. Jaring-jaring makanan tertentu kadang-kadang sangat rumit untuk dapat digambarkan secara jelas rangkaian makan yang ada dalam ekosistemnya. Jaring-jaring makanan juga tidak dapat menunjukkan jumlah komponen biotik yang berada dalam satu rantai makanan tadi. Satu cara yang digunakan untuk menunjukkan jumlah tiap bagian yaitu dengan suatu piramid ekologi. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik yang sangat erat antara dua atau lebih organisme yang berbeda jenisnya. Ada beberapa macam hubungan simbiosis yaitu 1. Simbiosis komensalisme.
hubungan timbal balik antara dua macam organisme dengan satu jenis mendapat keuntungan sedangkan jenis yang satu lagi tidak dirugikan. 2. Simbiosis parasitisme, hubungan timbal balik antara dua macam organisme yang mana organisme satu mengambil makanan dari makhluk lain, dan dapat dikatakan juga bahwa organisme satu mendapat untung sedangkan organisme lain merasa dirugikan. Parasit umumnya lebih kecil dari inangnya dan menjalani hidupnya sebagian besar pada inangnya. Selama parasit menempel pada inang, selama itulah ia mengambil makanan darinya. 3. Simbiosis mutualisme, hubungan timbal balik antara dua macam organisme yang berbeda, di mana keduanya saling mendapatkan untung. Konsep lingkungan hidup dan komponen-komponennya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun secara tidak langsung. Komponen lingkungan hidup bisa dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan juga abiotik. Unsur-unsur lingkungan hidup. Unsur hayati biotik adalah unsur hayati unsur lingkungan hidup seperti makhluk hidup, diantaranya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan juga keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Unsur fisik abiotik. Unsur fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup atau benda mati. Contohnya seperti tanah, air, udara, iklim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Keberadaan lingkungan fisik sangatlah besar peranannya bagi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Model pendekatan, strategi, metode pembelajaran. Model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran saintifik, strategi pembelajaran induktif, metode pembelajaran ceramah, observasi, diskusi, presentasi. Pada pertemuan pertama, sintaks discovery learning, pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam lalu mengajak siswa berdoa untuk belajar. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran pada pertemuan pertama serta memotivasi siswa agar semangat belajar. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Peserta didik menjawab salam lalu berdoa untuk mengawali pembelajaran. Peserta didik menerima penyampaian guru dengan penuh semangat. Peserta didik menerima pembagian kelompok. Stimulation. Guru menyajikan video tentang interaksi makhluk hidup, pola-pola interaksi makhluk hidup, dan ketergantungan makhluk hidup. Peserta didik mengamati apa yang mereka lihat dalam video tersebut. Problem. Guru meminta siswa untuk bertanya terkait dengan materi yang telah disajikan. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disajikan. Data collection. Guru meminta masing-masing kelompok untuk melakukan pengamatan dan melakukan diskusi dalam kerja ilmiahnya. Peserta didik melakukan pengamatan dan berdiskusi bersama kelompoknya. Verification. Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas secara bergantian. Guru meminta kelompok lain untuk bertanya. Peserta didik melakukan presentasi di depan kelas secara bergantian. Peserta didik mengajukan pertanyaan. Generalization. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang berkinerja baik. Guru merefleksi dan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kelompok yang berkinerja baik menerima penghargaan. Peserta didik merefleksi dan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan kedua, sintaks discovery learning-nya
Pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam lalu mengajak siswa berdoa sebelum belajar. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran pada pertemuan kedua. Peserta didik menjawab salam lalu berdoa untuk mengawali pembelajaran. Peserta didik menjawab pertanyaan tentang materi sebelumnya. Peserta didik menerima penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran. Stimulation. Guru memberi persepsi dengan mengajak peserta didik untuk mengamati sekeliling kelas. Apa yang dilihat terkait dengan komponen biotik dan abiotik, lingkungan sekitar dan komponen-komponennya. Peserta didik melakukan pengamatan tentang komponen biotik dan abiotik, lingkungan sekitar dan komponen-komponennya pada sekeliling kelas. Problem. Guru meminta siswa untuk bertanya terkait dengan materi komponen biotik dan abiotik, lingkungan sekitar dan komponen-komponennya. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait dengan materi komponen biotik dan abiotik, lingkungan sekitar dan komponen-komponennya. Data collection. Guru membagikan lembar kerja siswa yang berisi permasalahan dan meminta setiap kelompok untuk melakukan diskusi. Peserta didik melakukan diskusi dengan kelompoknya dan memecahkan permasalahan. Verification. Guru menunjuk salah satu peserta didik untuk melakukan presentasi di kelas. Peserta didik melakukan presentasi di depan kelas. Generalization. Guru merefleksi dan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran pada hari ini. Guru memberikan penugasan kepada peserta didik. Guru menyampaikan materi pada momen berikutnya. Peserta didik merefleksi dan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Peserta didik menerima tugas dari guru. Peserta didik menerima penjelasan materi pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ketiga, pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam lalu mengajak siswa berdoa sebelum belajar. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran pada pertemuan ketiga. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Peserta didik menjawab salam lalu berdoa untuk mengawali pembelajaran. Peserta didik menerima penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran. Peserta didik menerima penyampaian informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Stimulation. Guru menjelaskan materi perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai detritus dengan rantai makanan terumput. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Guru meminta peserta didik secara berkelompok untuk melakukan pengamatan di luar kelas terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya seperti hubungan kupu-kupu dan lebah dengan bunga yang merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Peserta didik melakukan pengamatan bersama kelompok terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan di luar kelas. Problem. Guru meminta peserta didik untuk bertanya terkait dengan pengamatan yang telah dilakukan peserta didik. Peserta didik mengajukan pertanyaan. Data collection. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan data-data tentang pengamatan yang dilakukan. Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Peserta didik menuliskan data-data pengamatan yang telah dilakukan. Peserta didik melakukan presentasi hasil dari pengamatan secara berkelompok di depan kelas secara bergantian. Verification. Guru meminta kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Peserta didik mengajukan pertanyaan pada kelompok yang presentasi. Generalization. Guru merefleksi dan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran pada hari ini. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang berkinerja baik. Peserta didik merefleksi dan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. Kelompok yang berkinerja baik menerima penghargaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Silakan yang ingin bertanya silakan mengisi kolom komentar. Terima kasih.